Anda menyaksikan Breaking News TV One, pemirsa. Hingga saat ini proses evakuasi terus dilakukan pasca pendaratan darurat helikopter yang membawa rombongan Kapolda Jambi. Dan informasinya memang proses evakuasi ini terus terkendala kondisi cuaca di Medan ataupun di sekitar titik pencarian. Pada Selasa pagi terpantau dari udara menggunakan heli Super Puma, ini awan tebal kembali menyeliputi lokasi jatuhnya heli. Kondisi ini pun membuat tim evakuasi dari udara kesulitan untuk kembali menentukan posisi evakuasi. Tim evakuasi berharap cuaca kembali bersahabat pada siang dan juga sore nanti. Informasi terakhir pemirsa juga yang kami peroleh bahwa sebanyak 6 unit helikopter ini dikerahkan untuk melakukan proses evakuasi rombongan Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono yang mendarat darurat di Bukit Tamia, Muara Emat, Kerinci pada Selasa hari ini. Kepala Kantor Basarnas Jambi ini Cornelis mengatakan malam tadi ini seluruh instansi yang terlibat telah melakukan rapat dan juga proses persiapan untuk evakuasi di hari ketiga ini pasca pendaratan darurat helikopter yang membawa rombongan Kapolda Jambi. Heli yang akan digerakkan menuju lokasi ini diantaranya AW189, kemudian Bell 429, Super Puma, dan Dolphin milik Basarnas ini menuju ke posko terdekat yang akan dilanjutkan nanti menggunakan 2 helikopter menuju Rumah Sakit Bayangkara Jambi untuk nantinya merawat ataupun menangani para korban pendaratan darurat helikopter secara medis. Dan memang tim udara, tim SAR gabungan yang melalui udara ini berharap cuaca pada hari ini akan lebih bersahabat dibandingkan dengan kemarin agar proses evakuasi di lokasi kejadian ini dapat berjalan dengan lancar. Sebelumnya pemirsa kita tahu helikopter Polri jenis Super Bell 3001 yang membawa rombongan Polda Jambi ini mendarat darurat di area Bukit Tamia, Muara Emat, Kerinci. Rombongan terdiri dari Kapolda Jambi, kemudian Kapolda Jambi, Irjen Rusdi Hartono, kemudian Direktur Reskrimum Polda Jambi Kombes Pol Andriananta Yudhistira. Direktur Polairut Polda Jambi, Kombes Michael Mumbunan, kemudian Korpspri Polda Jambi, Kompol Ayani, dan ADC Kapolda Jambi, serta 3 orang kru. Pendaratan darurat ini diduga disebabkan kondisi cuaca yang buruk, namun hal ini masih diselidiki lebih lanjut. Tidak ada korban jiwa pasca pendaratan darurat, namun informasinya para penumpang helikopter mengalami luka-luka. Proses evakuasi melalui jalur udara pada Senin kemarin terpaksa sempat dihentikan karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Korban terpaksa menginap di tenda darurat dalam kondisi terluka, namun mereka dijaga dan juga dirawat oleh tim SAR yang datang dari darat serta tim yang datang dari udara. Ini merupakan kondisi terkini tim evakuasi melalui jalur udara yang berhasil turun di titik maupun juga lokasi pendaratan darurat dari helikopter yang membawa rombongan Kapolda Jambi. Tim bergabung dengan tim evakuasi jalur darat ini yang sudah terlebih dahulu tiba di lokasi, pemirsa, di mana regu penyelamat menemukan para korban dalam kondisi lemah dan juga memprihatinkan. Kapolda Jambi ditemukan dalam kondisi patah tangan bagian kanan. Sedangkan Dirkrimum Polda Jambi, pemirsa, Kombes Pol Andriananta ditemukan dengan kondisi terluka di beberapa bagian tubuhnya. Sementara itu, Ajudan Kapolda Jambi, Dirpol Air Polda Jambi, serta para kru helikopter Super Bell yang jatuh tersebut juga ditemukan dalam kondisi terluka di beberapa bagian tubuhnya. Tim medis langsung melakukan tindakan medis darurat
untuk para korban, sedangkan personil lain ini langsung membersihkan areal guna mendirikan tenda-tenda darurat. Dan yang Anda saksikan di layar kaca Anda, inilah gambar terakhir yang kami peroleh bagaimana proses evakuasi dan juga penyelamatan dari para korban pasca pendaratan darurat helikopter yang membawa rombongan Kapolda Jambi. Terlihat tim SAR di sana, tim gabungan maupun udara dan juga darat ini bersama-sama untuk mempersiapkan dan juga membersihkan lokasi, membangun tenda-tenda yang nantinya akan digunakan oleh para korban pendaratan darurat helikopter yang membawa rombongan Kapolda Jambi. Dan pemirsa, kita tahu juga tim SAR gabungan ini berhasil mendarat sekitar lokasi kecelakaan helikopter Polairut Super Bell 301 yang ditumpangi Kapolda Jambi Irjen Pol Rusti Hartono dan 7 orang lainnya di Bukit Yamiai, Muaro Emat, Kerinci, Jambi. Tim TV1 berhasil mendapatkan rekaman gambar ini yang seperti Anda lihat, video eksklusif saat tim evakuasi turun ke lokasi kecelakaan helikopter. Rencananya para korban akan dievakuasi dengan melalui jalur udara dengan menggunakan sistem rappelling, yakni ditarik menggunakan tali ke dalam badan helikopter Super Puma. Kita akan perbarui informasi terbaru pemirsa dari lokasi terdekat titik pencarian pendaratan darurat helikopter yang membawa rombongan Kapolda Jambi. Sudah ada rekan kami Arizal yang berada di sana. Arizal, seperti apa informasi terbaru dari sana dan juga perkembangan proses evakuasi yang berlangsung hingga hari ini? Ya, baik Ridi dan pemirsa TV1 dimanapun Anda berada. Dari lokasi terdekat yaitu Desa Tamiai di mana saya melaporkan saat ini, yang bisa saya gambarkan saat ini cuaca di sini cerah berawan dan juga sudah kita lihat di sini adalah merupakan di mana tempat saya melaporkan ini juga merupakan landing salah satu heli ataupun heli evakuasi jika terjadi keadaan darurat. Nah, landing ini di Kabupaten Kerinci ada 3 landing, ada di Bandara Depati Parbo, ada di PLTA dan juga di lapangan bola kaki yang tempat di Desa Tamiai di tempat saya berada saat ini. Nah, landing utamanya akan dilakukan ke daerah Merangin. Informasi kami dapatkan landing untuk membawa evakuasi para korban ke Kabupaten Merangin di lapangan KONI. Nah, informasi yang terbaru kami dapatkan di lokasi di mana titiknya jatuh seperti gambar yang ada di layar TV1 saat ini merupakan tim yang kemarin sudah 2 hari yang lalu masuk ke dalam di mana lokasi titik jatuhnya helikopter yang membawa rombongan Kapolda Jambi. Dan tim ini terdiri dari 26 tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Basarnas, dan unsur-unsur lainnya yang dipimpin langsung oleh Kapolres Kerinci AKBP Yuda Patria Yuda maksud kami. Nah, saat ini 26 orang yang ada di titik di lokasi yang ada di layar kaca pemirsa TV1 saat ini, inilah tim yang mengurus segala bentuk kebutuhan semua rombongan ataupun korban-korban yang saat ini berada di lokasi di lokasi. Ya. Arizal, apakah Anda mendapat informasi seperti apa untuk formasi dari tim evakuasi hari ini, baik untuk tim darat maupun juga untuk tim udaranya? Berapa personil dan juga berapa armada yang dipersiapkan? Ya, untuk di lokasi di mana saya berada saat ini sudah disiapkan tim medis, itu ada dari Humas Polri, juga ada dari Puskesmas dan juga rumah sakit untuk tim medis yang akan siap mengevakuasi kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan waktu evakuasi di jalur darurat ini. Dan saat ini kondisi di sini mulai cerah dan panas berawan, Rizky, dan juga bisa sampaikan kepada pemirsa TV1 kondisi semua korban yang saat ini di layar kaca TV1 itu kondisi mereka sudah mulai membaik. Mereka juga sudah diberikan asupan makanan, gizi dan vitamin dari semua rombongan yang ada di lokasi yang dipimpin oleh Kapolres Kerinci. Demikian, Rizky. Evakuasi ini kan nanti akan dilakukan melalui udara oleh tim udara. Apakah Anda dapatkan informasi, Arizal, helikopter yang akan mengevakuasi para korban ini sudah sampai di titiknya untuk kemudian mengangkat para korban hari ini?
Ya, baik Rizky dan pemirsa TV One, dari sini saya bisa mengabarkan dan saat ini belum saya melihat adanya heli yang mengudara di sekitar di mana di dekat saya berada dan titik terdekat di lokasi kejadian. Nah, yang informasi yang kami dapatkan pagi ini evakuasi diutamakan melalui jalur udara oleh tim gabungan Basarnas Jambi dan semua lini yang terlibat. Karena melalui jalur darat sangat jauh untuk dilalui, maka mereka melalui jalur udara yang diutamakan dan sistem yang digunakan untuk heli yang akan berada di lokasi untuk menggunakan tali untuk mengevakuasi korban-korban yang ada. Sedangkan jalur yang dari darat beberapa 2 hari yang lalu sudah berangkat, ada 3 tim yang sudah kembali ke posko dan ada 2 tim yang telah sampai ke sana yang mempersiapkan semua untuk yang akan dilakukan evakuasi. Namun demikian, evakuasi diutamakan melalui jalur udara, Rizky. Baik, Arizal, kita tahan terlebih dahulu informasi dari Anda. Saya akan menuju ke Bayu Alfarizi yang ada di posko utama pencarian. Bayu, apa informasi dari sana dan mungkin Anda bisa menjelaskan nanti seperti apa mekanisme atau gambaran proses evakuasi yang nantinya akan dilakukan pada hari ini? Baik Rizky, saya akan memperbarui informasi mengenai jalannya evakuasi Bapak Kapolda Jambi menuju posko utama ini. Dan Rizky, saat ini udara sudah kembali cerah, artinya matahari sudah mulai tampak. Lain dari 1 jam yang lalu bahwa kota Jambi dan lokasi TKP di mana heli jatuh itu masih diselimuti oleh awan tebal dan cuaca yang tidak memungkinkan sebenarnya untuk heli melakukan evakuasi ke titik yang di mana korban berada. Namun saat ini cuaca sudah mulai cerah. Informasi yang saya terima, Rizky, bahwa 1 helikopter akan segera diterbangkan menuju tempat di mana para korban akan dievakuasi. Jika ini berhasil, Rizky, sistem yang akan dilakukan adalah sistem hoist, yaitu menggunakan tandu yang akan diikat ke tali dan akan diturunkan secara berlahan untuk mengangkat para korban ke badan Super Puma. Selanjutnya, Rizky, jika itu berhasil maka para korban akan langsung diterbangkan ke posko utama ini dan sudah ditunggu oleh ambulan untuk segera dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kita berharap, Rizky, bahwa cuaca bertahan cerah seperti ini, maka proses evakuasi akan dapat berjalan dengan lancar. Yang didahulukan, Rizky, adalah mengevakuasi Kapolda Jambi, Irjen Pol Rusdi Hartono. Karena dari beberapa visual dan foto yang kami dapat bahwa kondisi Bapak sudah melemah dan ini juga terkonfirmasi dengan Kabid Humas Polda Jambi beberapa saat yang lalu. Artinya, nanti jika proses evakuasi dapat dilakukan, maka korban pertama yang akan diangkat adalah Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono. Rizky. Bayu, evakuasi ini akan menggunakan 1 helikopter saja atau nanti para korban yang masih berada di lokasi pendaratan darurat ini akan menggunakan helikopter yang berbeda-beda, Bayu? Rencananya untuk pertama, karena cuaca sudah mulai membaik, akan diberangkatkan 1 Super Puma. Super Puma sudah dilengkapi dengan noise, artinya sistemnya adalah tandu yang diikat dengan tali dan akan diturunkan secara berlahan. Sementara heli lain itu menunggu di 2 landasan, yaitu di Tamia dan landasan 1 lagi ada di Merangin. Namun jika cuaca memang benar-benar cerah, rencananya akan ditambah 1 atau 2 heli kembali untuk mengevakuasi para korban lainnya. Sekali lagi, Rizky, bahwa evakuasi diutamakan untuk mengangkut Kapolda Jambi lebih dahulu ke posko utama ini, karena melihat dari foto yang kita terima dan beberapa visual yang ada di lapangan bahwa kondisi Kapolda Jambi sudah sangat melemah. Begitu, Rizky. Kapolda Jambi nanti akan dibawa terlebih dahulu karena kondisinya sudah melemah. Ini akan dibawa ke rumah sakit mana dan kira-kira nanti prosedur penanganan medisnya seperti apa, Bayu Alfarizi? Baik, Rizky, jika evakuasi dapat berjalan dengan baik dari titik di mana Super Puma menurunkan noise dan mengevakuasi Kapolda Jambi itu menuju posko utama ini kurang lebih 50 menit. Jika
tidak ada halangan di udara, maka akan tiba di posko utama 50 menit dan sudah disiapkan ambulan di sini dan segera dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi untuk mendapatkan tindakan lebih lanjut. Namun kemarin pihak kepolisian Polda Jambi mengatakan pada kami, jika nanti kondisi Bapak kurang memungkinkan untuk dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Jambi, Polri menyiapkan pesawat khusus untuk membawa Kapolda Jambi ke Jakarta untuk dirawat di rumah sakit di Jakarta secara khusus. Rizky. Baik, ada pesawat khusus yang sudah disiapkan oleh Kapolri untuk nantinya membawa Kapolda jika membutuhkan penanganan khusus. Bayu, ditahan dulu informasinya, saya mau pantau di lokasi terdekat titik pencarian. Saya kembali menuju Arizal. Arizal, tadi kalau diinformasikan oleh Bayu dari posko utama bahwa ada satu helikopter yang juga sudah dikerahkan untuk menuju ke titik pencarian dan akan membawa Kapolda terlebih dahulu karena kondisi kesehatannya yang lebih lemah dibandingkan dengan yang lainnya. Bagaimana pantauan Anda di sana? Sudah adakah tanda-tanda bahwa helikopter ini sudah mendekati titik lokasi dan juga akan segera melakukan evakuasi dari para korban? Ya, baik Risi dan pemirsa Tujuan, hingga saat ini belum saya lihat adanya heli yang mengudara di lokasi. Namun tidak menutup kemungkinan heli yang diberangkatkan dari Sultan Taha Jambi yang akan melakukan evakuasi menempuh jalur yang lain, ya, tidak di seputaran daerah yang saya berada saat ini. Karena di sekitar daerah ini ada beberapa ketebalan kabut awan hingga mungkin heli yang sudah berangkat atau terbang dari Sultan Taha Jambi menempuh jalur lain untuk menghindari awan yang ada di lokasi, di mana titik terdekat saya berada di lokasi jatuhnya para korban yang membawa rombongan Kapolda beberapa hari yang lalu, Rizky. Arizal, fokus pencarian evakuasi tengah dilakukan oleh tim udara. Lalu bagaimana tim darat, masih adakah yang saat ini menuju ke lokasi ataupun titik pendaratan darurat dari heli ini? Ya, dari tim darat sendiri kemarin sudah diberangkatkan ada 6 tim yang berangkat melalui jalur darat, yang saat ini ada 2 tim yang sudah sampai ke titik lokasi di mana heli tersebut terjatuh. Nah, dari visual yang ada di layar kaca TV1 yang bisa ditonton oleh masyarakat Indonesia, ini merupakan tim-tim yang sudah sampai di lokasi. Nah, sebagian tim yang tadi yang saya sampaikan ada 6 tim dan sebagian ada 3 tim sudah dikembalikan ke posko di mana Jembatan Payung, tempat posko kedua di Kabupaten Kerinci. Mereka ditarik mundur untuk mengantisipasi jika tim-tim yang ada di dalam hutan tersebut kehabisan konsumsi, mereka akan diberikan asupan kembali ataupun dibawa oleh tim yang kembali ke desa di mana posko didirikan untuk membawa makanan kepada tim yang ada di perjalanan ataupun di titik di mana posisi rombongan ataupun korban berada. Baik, Arizal, kita tahan terlebih dahulu informasi dari Anda. Kita langsung menuju ke Mabes Polri untuk mendengarkan informasi terbaru di sana.